Bab 297. Orang di dalam peti mati. Miley benar-benar tercengang. Karena dia benar-benar tidak menyangka, gadis kecil di depannya tahu bahwa ada menara di dalam dirinya. Sejauh ini, di antara para master yang dia temui di dunia kincang, bahkan pria parubaya yang dia temui di dasar jurang tempat perolehan aturan Tao ruang hampa, pihak lawan juga tidak menyadari ada menara di dalam tubuhnya. Bagaimana gadis kecil ini bisa mengetahuinya? Miley berjongkok, dia meraih tangan gadis kecil itu, dan berkata dengan tegas, "Bagaimana kamu mengetahui di dalam tubuh kakak ada menara?" Violin berbisik, "Aku melihat." "Melihat?" Miley tersenyum pahit, "Bagaimana cara kamu melihatnya?" Violin berkata, "Hanya melihat saja." Miley tersenyum dan berkata, "Lalu apa lagi yang bisa kamu lihat?" Violin menatap Miley, dia sedikit ragu. Miley tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, katakan saja." Violin melirik perut Miley dan berkata dengan lembut, "Di dalam menara, ada orang berbahaya." Miley berkata dengan nada lembut, "Kamu bisa melihat orang di dalam menara." Violin mengangguk. Miley terdiam. Masalah ini sedikit lebih rumit. Awalnya, dia mengira gadis ini adalah gadis kecil biasa, tetapi sekarang tampaknya semuanya tidak sesederhana itu. Ini sama sekali bukan gadis biasa. Pada saat ini, Violin tiba-tiba berkata, "Kakak, apa aku salah bicara?" Miley menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Tidak salah." Setelah mengatakan itu, dia dengan lembut mengusap kepala kecil Violin, "Kedepannya mau jadi apa?" Violin menatap Miley, matanya penuh dengan tekad, "Berlatih." "Berlatih." Miley tersenyum dan berkata, "Kenapa berlatih?" Violin mengepalkan tangannya erat-erat, matanya tiba-tiba memerah. Miley berkata dengan nada lembut, "Jangan menangis, karena kamu ingin berlatih, maka kakak akan membantumu, tetapi kamu harus berjanji kepadaku, tidak peduli seberapa kuat kamu di masa depan, kamu tidak boleh macam-macam, mengerti?" Intuisi memberitahunya, pencapaian masa depan gadis kecil di depannya ini mungkin tidak rendah. Jika orang seperti ini kehilangan harapan dunia sejak kecil dan memiliki kepribadian yang radikal, kedepannya jika dia memiliki kekuatan besar, itu akan menjadi bencana bagi dunia ini. Violin menggenggam tangan Miley dengan erat, Aku tidak akan menyakiti kakak." Miley berkata sambil tersenyum, "Sudah, ikut kakak cari tempat istirahat dulu." Setelah selesai berbicara, dia menarik Violin dan pergi. Setengah jam kemudian, Miley menemukan rumah pohon yang tidak berpenghuni. Di dalam rumah pohon, dia memasak beberapa makanan. Air liur Violin sudah hampir mengalir saat melihat makanannya, tapi dia hanya menatapnya. Miley tersenyum dan berkata, "Cepat makan." Mendengar ini, Violin segera mulai makan. Melihat Violin makan, Miley tiba-tiba merasa sedikit tertekan. Karena gadis kecil di depannya pasti sangat menderita. Sama seperti adiknya, Lin Xie. Dulu saat dia masih muda, dua bersaudara itu makan bersama di awal tetapi tidak ada makan bersama berikutnya, atau kadang-kadang tidak makan dalam sehari. Seringkali, dunia ini memang sangat kejam. Dan jika seseorang tidak bekerja keras, maka dunia akan kejam padamu selamanya. Pada saat ini, Violin sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat Miley, kamu tidak makan." Miley tersenyum dan berkata, "Makan, kita makan bersama." Setelah berbicara, dia juga mulai menggerakkan sumpitnya. Melihat ini, senyum tiba-tiba muncul di wajah Violin. Dan begitulah, keduanya dengan cepat menghabiskan makanan di meja. Setelah Miley selesai berkemas, dia mengeluarkan gulungan yang diberikan kakek Violin kepadanya,
dia membuka gulungan itu, dan di gulungan itu ada beberapa abjad kuno yang aneh. Benar-benar tidak bisa dimengerti. Miley berpikir sejenak, lalu melenturkan jari-jarinya. Setetes esensi darah jatuh di gulungan itu, namun tidak ada pergerakan. Benda apa ini? Miley mengerutkan kening, bukankah ini hanya kulit biasa? Pada saat ini, Violin tiba-tiba berkata, "Kakak, ini sebuah peta." Peta. Miley menghadap Violin, "Bagaimana kamu tahu ini adalah peta?" Violin menunjuk ke gulungan itu, "Aku bisa memahaminya." Miley berkata dengan sungguh-sungguh, "Lalu mengapa sebelumnya kamu tidak memberitahu kakekmu dan yang lainnya?" Violin menggelengkan kepalanya, "Kakek dan yang lainnya terlalu lemah. Jika memberitahu mereka, malah bisa membunuh mereka. Tapi kakak berbeda, kakak sangat kuat." Mendengar ini, Miley merasa cukup emosional. Dia dengan lembut mengusap kepala kecil Violin, "Kamu gadis kecil yang sangat perhatian." Di dalam rumah pohon sebelumnya, dia bisa merasakan aura lelaki tua itu. Sebenarnya tidak lemah, seorang alam arhon, tetapi sayangnya, dia telah mencapai akhir hayatnya. Seperti yang dikatakan Violin, jika dia mengatakan yang sebenarnya pada lelaki tua itu, kemungkinan besar akan menyakiti lelaki tua itu. Miley berpikir sejenak, lalu berkata, "Apakah kamu tahu bagaimana menuju ke sana?" Violin mengangguk, "Kamu bisa mengikuti rute ini, kakak mau pergi." Miley tersenyum dan berkata, "Apakah ada bahaya?" Violin Wei menggelengkan kepalanya, "Kakak sangat kuat, harusnya tidak ada bahaya." Miley tersenyum dan berkata, "Kalau begitu pergilah." Setelah mengatakan itu, dia menarik Violin keluar dari rumah pohon. Segera, keduanya memasuki pegunungan yang luas. Sepanjang jalan, Violin memegang tangan Miley dengan erat. Dia akan melirik Miley sesekali, tetapi saat Miley menatapnya, dia akan dengan cepat menarik pandangannya. Miley menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Mengapa kamu terus mengintipku?" Violin berbisik, "Kakak adalah orang yang baik." Miley berkata sambil tersenyum, "Seringkali sulit untuk membedakan antara orang baik dan orang jahat. Misalnya, kakak, bagi kamu, adalah orang yang baik, tetapi bagi orang lain, cenderung adalah orang jahat, orang yang sangat jahat." Violin melirik Miley, lalu menundukkan kepalanya sedikit, "Bagaimanapun juga, kakak adalah orang yang baik." Miley tersenyum dan mengusap kepala kecil Violin, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebenarnya, bagi Miley, seringkali, dia sangat bersimpati dengan orang-orang lapisan bawah ini, karena dia sendiri juga memanjat dari bawah, dan dia sangat paham, seringkali, seseorang tanpa kekuatan, hidupnya sangat tidak berdaya. Bahkan putus asa. Oleh karena itu, saat dia melihat Violin, dia hampir tidak memikirkannya dan langsung memilih untuk membantunya, dan bantuan ini tidak memiliki tujuan apapun. Dan Miley tidak tahu, alasan mengapa Violin sangat mempercayainya, karena dia melihat poin ini. Sekitar 1 jam kemudian, Miley dan Violin memasuki sebuah ngarai. Ngarai itu sangat besar, puncak di kedua sisi menjulang ke awan. Setelah memasuki ngarai, rasa tidak penting muncul secara spontan. Pada saat ini, Violin berhenti, dia membuka gulungan itu. Setelah melihatnya cukup lama, dia melihat sekeliling lagi, dan akhirnya, dia melihat ke dinding gunung di sebelah kanan. "Di sana," Miley bertanya. Violin menunjuk ke dinding gunung di kejauhan. Di dinding gunung, jika melihat lebih dekat, maka akan menemukan sebuah retakan. Retakan ini seperti retakan gunung alami. Sepintas, tidak ada tempat yang istimewa. Miley meraih Violin, mengendalikan pedang dan naik. Violin buru-buru memeluk Miley, kepalanya menempel di dada Miley, agak takut. Segera,
Mile datang ke celah retakan gunung. Tidak jauh di depannya adalah gerbang batu yang silau. Mile menarik violin dan berjalan mendekat. Dia menunjuk satu titik, dan seberkas cahaya pedang melesat keluar. Puff! Gerbang batu itu langsung retak dari tengah, dan di dalam gerbang batu itu ada sesuatu yang istimewa. Benar-benar selembar peta. Mile menyeret violin berjalan masuk ke gerbang batu, dan keduanya menuruni tangga batu. Segera, mereka sampai di kolam air. Di tengah kolam air, ada peti mati mengambang. Mile melihat sekeliling, di sekitar hening, tidak ada suara. Pada akhirnya, Mile menghadap peti mati di kolam air di kejauhan. Dia hendak pergi ke sana. Violin tiba-tiba menarik tangannya dan menggelengkan kepala. Dia menunjuk ke bagian bawah kolam air. Ada sesuatu. Ada sesuatu. Kesadaran ilahi Mile menyapu, tetapi saat kesadaran ilahinya memasuki kolam, langsung menghilang tanpa jejak. Melihat ini, ekspresi Mile menjadi sedikit bermartabat. Tidak sederhana. Setelah ragu-ragu sejenak, Mile tiba-tiba berkata, "Kamu tunggu di sini. Apa kamu takut?" Violin mengangguk dengan cepat, tapi segera dia menggelengkan kepalanya lagi. Mile tersenyum dan berkata, "Jangan takut. Meskipun terjadi sesuatu, eksistensi di bagian bawah pasti akan mencariku lebih dulu." Setelah berbicara, dia dengan lembut mengusap kepala kecil violin, kemudian melayang ke arah peti mati yang berada tidak jauh. Dan kali ini, dia menggunakan aura chaos. Pada saat ini, aura di seluruh tubuhnya menghilang, seolah-olah tidak ada. Segera, Mile datang ke atas peti mati. Di sekitar peti mati itu ditutupi dengan segala jenis jimat berwarna ungu yang aneh. Jimat ini ada di seluruh peti mati. Selain itu, di sekitar peti mati, juga ada banyak benang hitam, seperti sebuah jaring hitam yang menutupi seluruh peti mati. Benda apa ini? Alis Mile berkerut lebih dalam, intuisi mengatakan kepadanya bahwa di dalamnya mungkin bukan barang yang bagus. Mile ragu-ragu, lalu menghadap violin yang berada tidak jauh. "Bisakah kamu melihat benda di dalam ini?" Violin menggelengkan kepalanya, ada sesuatu yang menghalanginya. Sesuatu. Mile menghadap peti mati di bawahnya. Tak perlu dikatakan, itu pasti karena jimat dan benang hitam ini, karena dia menyadari kesadaran ilahinya akan hilang tanpa jejak begitu menyentuh peti mati. Buka atau tidak? Mile sedikit dilema. Pada saat ini, intuisi mengatakan kepadanya di peti mati ini tidak ada hal bagus. Jika membukanya, mungkin akan dalam masalah besar. Tapi masalahnya adalah, jika dia pergi sekarang, bagaimana dia merasa puas? Benar-benar tidak puas. Di atas peti mati, setelah ragu-ragu sejenak, Mile akhirnya memutuskan untuk membukanya. Ada kekayaan dalam bahaya. Tentu saja, yang paling penting adalah dia memiliki keyakinan pada kekuatannya sendiri. Sekarang dia memiliki kekuatan untuk bertarung, bahkan melawan master seperti alam Archon sejati. Mile melenturkan jarinya, dan seberkas cahaya pedang langsung mengenai permukaan peti mati. Puff! Di atas peti mati, jimat dan benang hitam itu mulai retak sedikit demi sedikit, dan segera, jimat dan benang hitam itu perlahan menghilang. Setelah jimat dan benang hitam menghilang, Mile menarik napas dalam-dalam, kemudian perlahan-lahan mendorong tutup peti mati. Segera, tutup peti mati didorong terbuka, dan di dalam peti mati terbaring seorang wanita dengan gaun merah. Wajah wanita itu pucat, dengan riasan centil, dan penampilannya tak tertandingi dan sangat cantik. Wanita. Mile tertegun, lalu membungkuk. Tepat pada saat ini, wanita itu tiba-tiba membuka matanya. Mile langsung membeku di udara. Pada saat ini,
suasana seperti memadat, sangat tenang. Bersambung.